Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel R&D pertama di Indonesia. Oke guys, welcome back with me David Cook ID. Jadi hari ini kita akan bikin sandwich kita sendiri guys. Nah, setelah aku browsing akhirnya aku memutuskan kita akan bikin club sandwich atau biasa disebut dengan clubhouse sandwich. Menurut salah satu kamus aku nganggapnya sih kamus, padahal ini sebenarnya buku kan. Tapi buat aku ini kamus soalnya lengkap banget guys. Jadi nama bukunya itu Larousse Gastronomique. Menurut yang aku baca di Larousse Gastronomique, sandwich is 2 slices of bread enclosing a plain or mixed filling based on cooked meat, raw vegetable, or cheese, cut into thin slices or small pieces. Sandwiches are made within loaf bread, whole slices, with or without crust, into triangle or rectangle. Nah, itu berdasarkan yang aku baca dari Larousse Gastronomique guys. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu intinya sandwich itu 2 slice roti yang ada isinya guys. Isinya itu daging yang udah mateng, vegetable-nya mentah, atau vegetable-nya bisa diganti dengan cheese. Simpelnya begitu guys. Habis itu sandwich itu bisa di slice, bisa dipotong bentuk segitiga, bisa dipotong bentuk segi empat atau persegi. Nah, katanya sandwich itu biasanya dibikin dari loaf bread yang di slice, baik ada crustnya atau enggak. Crust itu maksudnya pinggiran roti. Jadi kalau roti tawar kan ada pinggirannya. Itu yang dimaksud dengan crust, guys. Menurut Wikipedia, sandwich itu adalah roti lapis dengan isian unggas matang, daging goreng dalam kurung bacon, selada, tomat, dan mayonnaise guys. Simpelnya begitu. Jadi ini benar-benar sandwich yang sangat-sangat simple guys. Asalnya sendiri sandwich itu berasal dari Amerika Serikat. Itu berdasarkan Wikipedia guys. Tapi Amerika Serikat itu kan luas. Di sini ada dibagi dua. Ada dua teori yang sebenarnya lebih. Tapi aku ada beberapa teori soal asal mula sandwich ini. Tapi aku ambil dua aja supaya videonya nggak kepanjangan. Yang pertama yaitu sandwich itu berasal dari Union Club. Sedangkan teori lain mengatakan bahwa sandwich itu berasal dari Saratoga. Saratoga Springs itu kalau kalian nggak tahu itu tempat bermain judi di New York pada tahun 90-an guys. Jadi untuk club sandwichnya sendiri kita itu butuh 3 slice roti tawar white toast 3 slice, 125 gram chicken breast. Nah, kalau berdasarkan teori kan sandwichnya itu pakai bacon. Nah, kebetulan aku ada smoke brisket dari temen aku. Entah aku kasih di sini IG-nya. Kalian follow. Jadi dia masih baru gitu. Intinya dia jualan smoke brisket deh. Dia nyemok sendiri di rumahnya. Dan aku udah cobain dikit tadi. Enak banget, wangi banget. Entar kita akan pakai itu buat ngegantiin beef bacon yang biasanya orang isi di sandwich. 25-30 gram romaine lettuce itu tergantung selera. Dan untuk tomatnya aku pakai sekitar 80-100 gram tomat, tergantung ukurannya juga guys. Intinya ntar tomatnya ada 8 round, 8 slice bulat-bulat gini. Nah, karena club sandwich itu simple banget, jadi aku mau bikin ini lebih sulit. Jadi mayonesnya aku mau bikin sendiri aja guys, supaya lebih sulit. Karena menu ini terlalu mudah lah gitu kan. Terlalu mudah, terlalu simple, ntar videonya simple banget dong. Jadi ibaratnya kalau bisa susah kenapa harus gampang gitu loh. Nah, jadi mayonesnya aku bikin sendiri. Ntar aku pakai 2 pieces egg yolk, 350 ml salad oil, dan kurang lebih 5 gram mustard. Oke? Nah, chicken breastnya itu kalau kita udah di restoran mahal guys, biasanya chicken breastnya itu di sous vide. Tapi karena di rumah aku nggak punya alat sous vide, jadi aku juga nggak punya vakuman, jadi aku nggak mau bilang aku sous vide tekniknya, tapi aku poach. Aku akan poach ayamnya ini. Aku udah siapin 600 ml chicken stock, 25 ml cuka diksi. Garamnya aku kasih 15 gram buat ngepoach. Air ngepoach itu garamnya 15 gram, asalnya aja agak banyak biar ayamnya lebih tasty guys.
Habis itu untuk mirepoixnya aku pakai 15 gram garlic, onion kurang lebih 40 gram, carrot 20 gram, dan celery-nya aku kasih 10 gram. Intinya ini ngepots merakyat gitu, buat rakyat biasa gitu kan. Itu jadi suhunya agak tinggi dikit ya, 80-an lah gitu kan. Mentok-mentok 90, yang penting jangan boil. Jangan sampai boiling, karena kalau boiling itu udah bukan ngepots, itu namanya ngeboil. Udah beda konsep gitu loh, udah beda konsep. Ngepots suhunya harus di bawah 100 dan biasanya liquidnya dikasih asem. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya aja. Itu cuma Oke guys, jadi kalau kita mau bikin chicken club sandwich itu yang perlu matang itu kan si unggasnya itu, poultry-nya itu, oke? Jadi pertama kita akan masak si unggasnya dulu guys, oke? Di sini aku udah punya ini rice cooker mini. Sekarang aku akan masukin nih 600 ml chicken stock. Habis itu ini mirepoixnya. Nah, ukuran mirepoix itu harus menyesuaikan dengan durasi memasak. Semakin lama memasak, ukuran mirepoix itu harus semakin besar. Basicnya mirepoix yang aku sering pakai itu onionnya 4, carrotnya 2, dan celery-nya itu 1 guys. Oke, ini udah kita potong-potong, masukin. Mirepoix itu biasanya kita pakai dari trimming-trimming atau dari vegetable yang udah jelek, contohnya carrot ini guys nih. Nah guys, ini carrotnya udah letoy, udah nggak bisa dipakai buat apa namanya, buat saute-sautean, udah nggak enak. Jadi kita pakai buat stok aja guys, oke? Garlic kurang lebih 15 gram. Garlicnya dikeras aja guys, biar aromanya lebih cepat keluar. Sekarang ini kita akan masukin ke rice cooker dan kita setting posisinya itu cook sampai dia boiling ya guys. Kita mulai dari cold water supaya aroma-aromanya ini lebih keluar, dari mirepoix ini biar lebih keluar. Jadi begitu dia boil, pas mode cook, itu langsung kita setting ke mode warm. Nah, pas mode warm kita tunggu sampai dia nggak boil, tunggu sampai nggak ada bubbling sama sekali, baru kita masukin ayamnya guys. Jadi itu teknik ngepots versi merakyat lah gitu guys. Oh iya, jangan lupa cuka 25 ml guys. Cukanya aku pakai cuka Dixie, cuka yang biasa di abang baso. Sama garam kurang lebih 15 gram. Sama si black pepper kurang lebih 2 gram aja, dikira-kira aja guys. Jadi ini air buat ngeposnya udah ready, kita masukin ke rice cooker dulu guys. Oke guys, habis itu sekarang kita akan bikin homemade mayonya, oke? Jadi di sini aku udah ada 2 pieces egg yolk, 350 ml salad oil, dan mustard. Mustardnya ini entar kurang lebih 5 gram aja ya guys, 5 gram aja nih. Kita timbang nih, kita masukin. Oke, jadi sekarang kita akan langsung bikin aja mayonya. Kita aduk dulu nih mustard sama si itunya, apa namanya, egg yolk. Karena bowl aku tuh bentuknya nggak terlalu bulat guys, jadi biar semua minyak tuh yang nempel di pinggir-pinggir semuanya tuh kena guys, teremulsi. Nih, kelihatan nggak? Homemade mayo kita guys, sedikit lagi, semangat. Dan minyak itu ingat wajib masuknya itu dikit-dikit, jangan kebanyakan. Kalau masuknya kebanyakan, kalian mau tahu jadinya seperti apa? Jadinya tuh bakal seperti ini guys. Seperti ini. Ini contoh mayones yang gak jadi atau dia split. Jadi kalau masukin minyak cepet-cepet, masukinnya cepet-cepet gitu kan. Jadi si kuning telurnya itu belum bekerja mengemulsi minyak itu, minyaknya udah dimasukin terus, jadinya kayak gini guys. Sekarang mayonya ini akan aku masukin ke piping bag. Begini adalah teknik memasukkan barang ke piping bag ketika kita lagi sendiri guys nih. Jadi disangkutin di tangan kita, atau kalau emang piping bagnya yang gede mau disangkutin ke jug juga bisa. Jadi gini. Jadi deh homemade mayo guys. Oke guys, di sini aku udah punya 3 pieces chicken breast, kurang lebih 375 sampai 400 gram. Chicken breast ini akan aku poach, oke? Tapi aku hanya akan nge-poach 1 pieces saja. 1 pieces buat bikin sandwich di video ini, oke? Jadi ini tadi udah boil. Jadi ini posisinya dia di warm. Kita masukin aja chicken breastnya. Oke guys, sekarang kita akan mempersiapkan vegetable-nya. Kita akan prepare vegetable-nya guys, oke? Jadi di sini aku cuma pakai 2 macam vegetable sesuai dengan teorinya. Tadi bilangnya selada, aku pakai selada romaine.
Kalau kalian bisa lihat nih, seladanya udah mulai layu guys, belinya udah dari tadi pagi. Nah, ntar seladanya supaya berasa fresh lagi, kita akan rendam di air es. Aku udah siapin air es ini guys. Ini selada pasar ya guys, jadi emang ya kualitasnya beda lah, bukan yang kualitas itu organik gitu kan. Pasar aku masih tradisional guys. Oke, seladanya udah kita rendam, sekarang kita potong tomatnya. Nah, tips untuk memotong tomat dari aku, pertama itu pisau kalian tuh mesti tajam banget guys. Kalau kalian pakai chef knife itu mesti tajam banget. Nah, sekarang yang aku mau tunjukin gimana kalau chef knife-nya itu nggak tajam gimana. Kita pakai bread knife guys. Biasanya bread knife ada yang kecil, ada yang ini ukuran yang standar. Aku pakai ini aja buat potong si tomatnya. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Ujungnya seperti biasa kita buang dulu. Dan teknik menggunakan bread knife itu bukan ditekan seperti chef knife kan gini. Ini tekniknya tuh ditarik guys, ditarik. Oke? Jadi nggak ditekan, ditarik. Karena gerigi-geriginya ini, karena si gerigi-geriginya ini yang akan memotong si tomat atau nanti sandwichnya gitu guys. Oke? Kita prepare aja. Ini aku kayaknya 0,3 cm aja nih guys, gak usah terlalu tipis. Nah ini dia guys, si smoked brisketnya udah di slice sama si oke. Ini aku dikasih 100 gram, kita pakai 50 gram aja. 50 gramnya buat besok bisa buat breakfast. Ini aku cobain dikit ya, aku cobain dikit. Ini smoke-nya beda banget sama smoke yang biasa. Dan aku suka sih, aku suka. Oke? Kemarin sih oke, aku bilang aku kan mau bikin sandwich. Sama dia direkomendasi kalau yang banyak fat-fatnya gini kita panasinya di pensir di bentar aja gitu katanya, oke? Jadi sekarang kita akan pensir si smoked brisketnya ini. Oke, langsung kita masukin aja guys. Jadi aku sengaja ngambil yang banyak fatnya dulu ya guys, yang fatnya banyak dulu. Kalau yang fatnya gimana kayak di sini entah aku kasih. Oke, kita balik aja. Jangan lama-lama, soalnya ini tipis guys, sudah di slice. Gokil ya guys, ini, gila guys. Sizzling loh guys, tuh liatin dagingnya sizzling gitu. Kalah ini mah, bukan yang di toko-toko. Oke, udah cukup. Sekarang kita angkat dulu ya guys. Ingat selalu pakai barang tuh yang stainless. Kalau yang panas-panas pakai tempatnya stainless, jangan plastik guys ya. Gila guys. Ini seksi banget guys dagingnya. Nah, ini aku akan ngajarin teknik kalau kalian tuh nggak punya toaster, nggak punya oven, cuma punya kompor sama teflon, kita akan pakai teknik ini ya guys. Jadi gimana nge-toastnya supaya suhunya pas dan si rotinya ini colornya juga dapat guys, oke? Jadi kita tidak akan menggunakan butter atau minyak sama sekali. Sebenarnya biasanya ada yang nambahin butter sama minyak itu biar nambahin moisture sama taste juga, flavor biar flavorful. Tapi ini kita nggak pakai gitu-gituan, soalnya ini aku mau asumsinya ini ceritanya lagi pakai toaster biasa guys, oke? Kita balik guys. Lihat guys, colornya guys. Ini colornya bener-bener kayak di toast, bener nggak guys? Kalau kalian biasa pakai yang punya toaster di rumah pasti paham lah. Ini bener-bener colornya kayak di toast guys, di toast di toaster. Padahal ini kita cuma pakai teflon doang guys. Nah ini napinya, tadi gede sekarang kecil. Seperti itu guys, pokoknya ini dilakukan sama semua rotinya. Kalau kalian punya teflon yang lebih lebar, hasilnya bisa lebih cepat. Intinya itu, oke? Sekarang kita akan langsung ke ayamnya. Buat seladanya itu biasanya kita pakai itu salad spinner. Tapi karena di rumah nggak punya, kita tirisin biasa aja. Kalau ada kolander bisa. Kalau nggak ada, tirisin berdiri gini aja guys. Ntar juga si vegetable-nya itu kering. Oke guys, jadi ini ayamnya udah mateng. Sebelum kalian tanya, tahan dulu pertanyaannya. Jadi di sini aku ada punya 2 ayam.
Ini aku mau kasih komparasi aja mengenai ayam yang di poach sama ayam yang di hard boil. Kelihatan kan? Ini yang di poach, ini yang di hard boil. Oke? Penyusutannya juga cukup jauh. Jadi emang metode buat sandwich terutama gini kan ayam, aku lebih prefer di poach. Kalau punya sous vide ya lebih baik di sous vide, cuma karena buat di rumah nih di poach. Dan untuk durasi masaknya ini benar-benar relatif banget, tergantung rice cooker. Dan kalian tuh intinya kalau mau ngepoach ala-ala nih di rumah, kalian jagain aja kalau punya termometer lebih baik. Karena kalau biasanya di suhu 70, itu masaknya bisa di sekitar 45 sampai 60 menit tergantung ukuran ayam. Nah, tadi ini yang aku trial pertama, yang aku gak videoin, itu 11 menit udah matang guys. Di rice cooker. Nah, ini aku coba lagi nih yang di video ini di rice cooker nih, ini kurang lebih 20 menit baru matang. Cukup jauh perbedaannya. Jadi benar-benar kalian harus rajin-rajin ngecek. Ibaratnya bikin timernya 10 menit dulu. Setelah 10 menit kalian timernya itu ngeceknya setiap 2 atau 3 menit guys, oke? Sekarang kita akan potong ayamnya. Nih guys, kalian bisa lihat perbedaan tekstur ayam yang di poach sama ayam yang di hard boil. Beda ya, lebih moist dan teksturnya itu lebih lembut yang di poach. Oke? Oke, pertama itu kalau bikin club sandwich itu pertama itu base-nya dulu mayo guys. Ini homemade mayo yang udah kita bikin tadi. Mayonya ini bisa kita ratain pakai sendok nih. Jadi ditumpuknya enak. Sini batangnya romaine ini nih, ini aku selalu patahin kayak gini nih. Aku retakin nih. Jadi dia retak, jadi pas ditumpuk di stuck tuh enak dia. Habis itu sekarang kita akan kasih si smoke brisketnya lagi, oke? Gila, tebal-tebal banget guys. Biasanya sih aku kalau kerja pakai tangan itu guys, tangan kanan. Tapi kena tangan kanan aku nggak pakai hand glove, entah ada yang komplain lagi guys. Gokil. Gila guys nih. Ini kalau pakai telur lagi, makanya gimana ini numpuknya tinggi. Ini pokoknya bagian paling favorit banget. Ada yang bisa tebak? 1, 2, 3. Harus ditekan guys. Kalau ditekan biar benar-benar semua pori-pori udara yang ada di dalam itu semuanya keluar. Dan ini rapet, dipotongnya entah enak guys. Tekan lagi, yeay. Ini aku paling suka nih bagian ini, neken-neken sandwich ini. Oke? Gila. Jadi emang sejauh ini aku sih tiap kali bikin club sandwich di mana-mana tuh selalu di trimming ya pinggirnya guys. Jarang ada yang dibiarin pakai pinggir. Cuma nggak tahu deh kalau di tempat kalian tuh pakai pinggir atau enggak. Nih, sebelum ada yang komen lagi, wah, lu itu food waste lu, buang-buang makanan di trimming, di tempat lu, di hotel lu, di restoran lu, buang-buang makanan. Ini nggak akan kita buang. Ini ntar biasanya kita kumpulin, ntar after service atau pas lagi break, ini buat cemilan kita guys. Jadi ya emang menyedihkan, kalian makan yang enaknya, kita makan pinggirannya itu nggak masalah, emang that's kitchen life guys. Habis tusukinya di sini, maaf, tusukinya sini 4 titik, baru dipotong ya. Oke, kalau aku pakai tangan biasa aku ngukur dulu nih, ujung titik sini ke ujung titik sini. Harus rata dulu dari awal pisaunya. Nah, tangan aku gini. Ini sandwichnya ketinggian. Kalau sandwichnya yang tebalnya normal, tangan aku bisa nyentuh ke sini. Jadi dia nggak bakal bergeser dari atas sampai bawah, nggak bakal bergeser. Tapi karena sandwichnya kita ini agak mewah, agak supreme gitu guys. Jadi
Ini tangan aku aja nggak nyampe nih, atau jari aku kependekan, aku nggak tahu ya guys. Tapi intinya jarinya nggak nyampe, jadi kita harus lebih hati-hati guys, oke? Ingat, kalau pakai bread knife itu, bread knife-nya ditarik, jangan pernah menekan bread knife, oke? Ditarik, oke? Ditarik. Tarik. Habis itu ujung lagi sama ujung. Harusnya kalau tangan aku nyentuh ke meja tadi nggak ketekan, ini karena nggak nyentuh jadi ketekan guys, oke? Nggak apa-apa, guys ya. Dipotong. Udah. Homemade club sandwich kita. Yang udah jadi, ini bonus ya. Ini mayo yang udah split tadi, yang aku sengaja bikin gagal buat jadi contoh sama kalian. Nah, jangan pernah dibuang. Kalau splitnya masih dikit bisa ditemper pakai air hangat. Tapi kalau splitnya udah banyak kayak gini, tempernya itu harus pakai mayo yang udah jadi. Oke? Sekarang kita akan masukin dikit demi dikit. Kalian mau tahu tujuan aku bikin video ini apa? Bukan buat nunjukin teknik masak sebenarnya, tapi lebih ke filosofi mayones yang gagal bisa jadiin bagus lagi. Jadi intinya kayak gini guys. Ini mayones yang gagal tadi, ibarat ini adalah orang yang udah gagal, udah rusak, udah berantakan, udah pokoknya hidupnya udah kacau banget. Ini apa ya nih? Udah nggak jelas pokoknya. Nah, ketika yang berantakan ini dipertemukan dengan orang yang tepat, di sini aku ngomongnya entah itu pasangan, komunitas, atau keluarga, pokoknya orang baik deh. Ini bukti nyata bahwa yang jahat ini akan kalah sama yang baik, dan dia akan ikut menjadi baik seperti mayones ini. Sekian untuk hari ini. Aku nggak ada adegan makan-makan karena sandwichnya udah dimakan semua sama adik aku. Aku nggak usah pakai adegan makan-makan. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Chapter ini juga merupakan akhir dari chapter kedua. Thank you semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe channel aku untuk mendukung channel aku terus berkarya. Semakin banyak subscriber, semakin sering aku bikin video. Konsepnya seperti itu guys, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di chapter 3. Chapter 3 itu aku ada sedikit surprise buat teman-teman aku yang aktif di Instagram dan YouTube. And see you guys in my next video.